Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, 2 pekan jelang Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah belum terkendali. Kami akan ajak Anda memantau kondisi terkini harga kebutuhan pokok yang masih fluktuatif. Ada Soza Hutapea di Jakarta dan juga Dana Panggaribuan di Medan, Sumatera Utara. Kita melihat di Jakarta terlebih dahulu. Soza, bagaimana pantauan harga dan ketersediaan sembako memasuki pekan ketiga bulan Ramadan ini? Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Pagi ini kami melakukan pantauan di Pasar Tomang Barat atau yang sering disebut juga sebagai Pasar Kopro. Dan kami memantau terkait bagaimana dengan harga sembako, bahan pangan, serta ketersediaannya di pekan ketiga bulan Ramadan tahun 2022 ini. Kami sempat melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar ini dan ternyata secara garis besar harga-harga justru terlihat relatif stabil atau beberapa komoditi justru mengalami penurunan harga. Contohnya saja seperti bawang putih. Bawang putih ini sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebelum bulan Ramadan berkisar di angka 40 hingga Rp45.000 per kilogram. Namun kini harganya sudah berada di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun untuk bawang putih yang jenis katingan ini harganya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih yang bulat, di mana angka untuk harga yang katingan ini berkisar di angka sekitar Rp40.000 per kilogram dari sejumlah toko ataupun gerai yang kami tanyai pada pagi ini. Lalu untuk harga cabai ini mengalami penurunan. Ini penurunan sudah terlihat sejak pekan kedua di bulan Ramadan, di mana harganya untuk cabai rawit merah ini berkisar di angka Rp35.000 per kilogram, dan juga untuk cabai keriting juga sama berkisar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun Maria, yang justru mengalami kenaikan di bulan Ramadan ini ialah yaitu bawang putih. Di sini kita lihat bahwa toko ini memiliki stok bawang putih yang tinggal sedikit dikarenakan memang tidak banyak pasokan yang masuk dan sudah harganya naik, pasokannya sedikit, ternyata jenisnya pun kualitasnya itu menurun, tidak terlalu besar-besar dan bisa dilihat kondisinya memang bisa dikatakan kurang bagus, di mana harganya paling mahal di Pasar Kopro ini bisa berkisar sehingga di angka Rp50.000 per kilogram. Lalu Maria dan pemirsa, bagaimana dengan harga bahan pangan yang lain seperti telur dan juga yang paling mengalami kenaikan signifikan selama beberapa bulan terakhir ini yaitu minyak goreng? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Effendi. Selamat pagi Pak Effendi, bisa diceritakan kepada kami Pak untuk harga telur? Kita ngomongin telur ayam dulu. Berapa Pak harganya sekarang dijual? Sekarang sekilonya Rp25.000 per kilogram. Angka ini udah stabil atau mengalami kenaikan merangkak setiap hari atau seperti apa sih Pak? Sebelum menjelang puasa masih 24 ya, jadi ada kenaikan Rp1.000 dan relatif stabil itu. Pak, jika kita berkaca ke bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, biasanya paling tinggi harga telur ayam di angka berapa sih? Kalau tahun lalu kurang ingat ya, cuman perkiraan biasa kenaikan sekitar Rp1.000-2.000 ya per kilogramnya ya setiap tahun menjelang Lebaran gitu. Oke, berarti ini masih dimungkinkan untuk naik lagi Pak? Kemungkinan masih ada, biasanya. Untuk stoknya sendiri mengalami kendala nggak Pak? Kalau stok telur kayaknya relatif stabil, masih aman kayaknya. Pak, kita beralih ke minyak goreng. Saya lihat di sini ada minyak goreng curah, kemudian ada minyak goreng kemasan. Bagaimana dengan minyak goreng curah terlebih dahulu? Apakah stoknya sulit Pak untuk didapatkan di pasar? Ya benar, untuk minyak curah di pasar ini masih belum stabil ya. Kedatangannya kadang datang ada operasi pasar, tapi kalau 2 hari 3 hari kemudian kosong gitu. Jadi harganya jadi nggak fluktuatif gitu. Jadi kadang naik, kadang turun gitu. Oke, 1 minggu ketersediaan datangnya berapa kali Pak? 1 minggu kalau operasi pasar itu hanya seminggu sekali. Lalu untuk harga dijualnya berapa Pak? Kalau yang dari operasi pasar itu dari sana per kilonya sekitar 15 sampai 16 gitu ya. Kita jual sekitar 18. Cuman kalau itu udah habis nggak ada, kita beli di agen itu harganya udah lain lagi. Dan saya bisa jual Rp20.000 per kilogram. Oke, tetap ya harga ternyata tidak bisa dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah dikarenakan mungkin ada kebutuhan terkait pengemasannya Pak ya? Mungkin karena pasokannya memang belum stabil ya, kadang ada kadang nggak ada, jadi harganya masih berubah-ubah gitu. Oke Pak, terakhir saya mau nanya Pak terkait dengan minyak goreng kemasan, saya lihat ada beberapa merek di sini, rata-rata harganya dijual berapa Pak? Untuk kemasan per liternya berkisar sekitar 25.000 per liter penjualannya. Yang 2 liter ada Tropical 50.000, berkisar dari 48 sampai 52. Pembeli paling banyak akhirnya beli minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan? Untuk saat ini kebanyakan dicurah. Ya, karena
karena yang kemasan agak mahal ya, jadi banyak relatif pembeli ke curah gitu. Oke, tapi respons pembeli walaupun harga mahal tetap membeli ya Pak ya? Betul ya, mungkin karena kebutuhan ya jadi terbeli. Harapan Bapak gimana Pak dengan ketersediaan bahan pangan dan bahan pangan pokok sepanjang bulan Ramadan hingga Lebaran? Harapan saya pemerintah bisa menjaga kestabilan harga untuk minyak goreng ya, terutama minyak curah apalagi ini, karena rakyat lebih banyak membutuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa distabilkan lah pasokan, jadi harganya pun bisa jadi stabil gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Effendi untuk keterangannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Maria dan pemirsa, memang seperti inilah kondisi di Pasar Kopro bahwa harga sebenarnya relatif sudah lebih stabil atau turun, namun memang ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan. Tetapi yang paling penting diharapkan oleh para pedagang dan juga pembeli yang kami jumpai ialah meskipun harga naik ataupun harga stabil, tapi pasokan dijamin tetap tersedia hingga tidak mengganggu kebutuhan dari para pembeli ataupun masyarakat di jelang bulan Lebaran di bulan depan maksud kami. Kembali ke Maria di studio. Baik, Souza, sekarang kita juga akan memantau bagaimana kondisi di Medan bersama Dana Panggiribuan di sana. Dana, bagaimana dengan situasi harga kebutuhan pokok di Medan? Maria dan juga pemirsa, memang menjelang 2 pekan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara terpantau bersifat fluktuatif. Di mana pada hari ini kami memantau untuk di Pasar Halat Kota Medan, Sumatera Utara untuk jenis kebutuhan pokok seperti bawang merah, cabai merah, daging ayam, dan juga daging sapi ini ada yang mengalami kenaikan, ada yang kemudian penurunan, ada yang stabil, dan ada juga yang penurunannya ini tidak begitu signifikan. Untuk harga cabai merah dan bawang merah ini bersifat fluktuatif di harga Rp35.000 per kilogram untuk bawang merah, sedangkan cabai merah dijual seharga Rp32.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya tergantung jenis dari cabai tersebut. Naik turunnya komoditi pertanian ini diakibatkan beberapa faktor, diantaranya distribusi, kemudian juga dipengaruhi dampak perubahan cuaca yang kemudian mempengaruhi hasil panen para petani. Tidak hanya komoditi pertanian, harga daging ayam pada hari ini juga mengalami kenaikan, di mana saat ini dijual seharga Rp31 hingga Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya dijual seharga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dan ada yang menarik pada hari ini, harga daging sapi masih sama seperti beberapa waktu lalu, yakni masih dijual seharga Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging dan kemudian komoditi tani, untuk harga minyak goreng curah saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp14.000 per kilogram, namun kini di pasaran masih dijual seharga Rp18.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras masih di angka Rp13.000 per kilogram. Lalu telur ini bervariasi mulai dari Rp1.200 hingga Rp1.900 tergantung ukuran telur. Sedangkan untuk harga beras dan telur ini memang masih terpantau stabil. Untuk stok di wilayah Kota Medan sendiri menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis, menyebutkan bahwa stok kebutuhan pangan di wilayah Kota Medan ini masih dinyatakan aman. Contohnya saja untuk stok daging ayam dan sapi ini masih disampaikan masih aman untuk 1,5 bulan ke depan, yang artinya stok kebutuhan sapi di Kota Medan ada sebanyak 756 ton dengan kebutuhan per bulannya masyarakat Kota Medan 344 ton untuk daging sapi. Sedangkan untuk daging ayam kebutuhannya mencapai 2.496 ton dengan ketersediaan saat ini mencapai 3.400 ton. Dan terkait dengan ketersediaan stok pangan di wilayah Kota Medan, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis, selengkapnya. Saya pikir ini ketersediaan pangan kita menjelang bulan Ramadan itu masih cukup. 2,5 bulan ke depan itu masih tersedia. Nah itu kita sudah menghimbau lewat running text, lewat ATCS yang ada di persimpangan, supaya masyarakat tidak perlu khawatir, ketersediaan pangan kita cukup. Artinya jangan panik buying, jangan menyetok barang berlebihan, sehingga harga ini bisa kita katakan bisa
stabil. Gitu. Maria, pemerintah Kota Medan tentunya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dikarenakan stok saat ini masih aman. Dan selain itu untuk memudahkan masyarakat dan juga membantu masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, pemerintah Kota Medan melaksanakan pasar murah di 121 kelurahan dan juga mengadakan pasar mitra yang ini untuk mengintervensi harga kebutuhan pokok di pasaran. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Anda studio, Maria. Baik, Dana Pangaribuan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Sebelumnya juga ada Soza Hutapea di Jakarta. Terima kasih teman-teman.